Ya, memang masyarakat kita kan mengajar kita begitu ya. Kalau orang berbuat dosa lalu masuk neraka gitu ya. Neraka tuh dibakar gitu ya sampai selama-lamanya gitu ya. Teriak gelap Ya, gitu ya. Iya. Kalau kita bicara soal keselamatan berarti kita harus merefer kepada PPA ya, pokok-pokok ajaran GKJ sebab memang konsep keselamatan itu dibahas di sana. Konsep keselamatan di dalam GKJ itu sangat khusus karena PPA GKJ itu dibuat berdasarkan konsep itu. Ya, kalau kita bicara soal keselamatan, intinya Allah itu menciptakan manusia ini atau alam semesta ini baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, manusia jatuh ke dalam dosa nih, gitu kan? Manusia jatuh ke dalam dosa, hubungannya terpisah dengan Allah, begitu kan? Nah, dalam hubungan yang terpisah itu, manusia kemudian menjadi berada dalam kondisi yang tidak selamat, gitu kan? Nah, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah berprakarsa untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena kasihnya, Allah bertindak dan menyelamatkan manusia, gitu. Ngomong-ngomong pegel juga nih aku berdiri duduk begini nih. Kamu enak begitu Mas Rudi lagi. Itu kayaknya Mas Dwi ya? Iya. Ya sana yuk. Pegel juga nih aku berdiri duduk begini nih. Kamu enak begitu Mas Rudi lagi. Itu kayaknya Mas Dwi ya? Aduh, untung ada tembok nih. Kalau nggak selamat nih masuk danau. Aduh, ngebut sih. Sini, duduk dulu, istirahat dulu. Sini. Barang-barang kita. Udah bawa kantong plastik aja tuh, belanja apaan tuh? Bisa-bisanya kita kumpul semua di sini ya. Jas hujan. Sini duduk. Terima, duduk Mas. Mendung tadi. Aku selonjoran ya, pegel. Gimana Mas Dwi? Dari mana? Jalan lah, cari sehat nih. Wah, mantap. Supaya badan itu tetap Bugar. fit Ya. gitu kan, apalagi Baru masa-masa aja pandemi kayak gini kan imunitas harus tetap tinggi. Mantap. Gitu. Ini kebetulan kita lagi ngobrol-ngobrol nih, tiba-tiba lihat Mas Dwi lagi Kok pada serius-serius amat nih ya? Soalnya topiknya serius, Mas. Topiknya berat ini. Soal keselamatan. Itu tadi kebetulan Mas Dwi neronjong dari sana tuh. Kalau nggak selamat. Nggak selamat tuh kalau mental tuh. Aduh, Emang kacau juga. ngomong-ngomong Mas Dwi udah yakin selamat belum nih? Aduh. Saya sih tadinya nggak yakin juga tadi ngerem karena rem saya selamat. Lah, tapi kalau hidup gimana ya Mas, susah-susah gampang juga ya. Iya. Tapi ya saya sih sampai sejauh ini masih tetap yakin gitu ya. Ya selamat. Tapi kadang kalau udah melakukan sesuatu yang salah itu jadi ragu-ragu Mas Rudi. Kira-kira gimana ya? Iya. Nah, jadi pertanyaannya adalah siapa sih sebetulnya yang diselamatkan gitu ya? Jadi orang seperti apa yang diselamatkan oleh Tuhan? Lalu apa kriterianya supaya orang beroleh selamat kan gitu ya? Kurang lebih ya. Nah, gini, di dalam kekristenan kan kita sudah belajar bahwa Allah itu mengasihi kita gitu kan. Allah itu ingin kita diselamatkan. Ya kalau kita baca Yohanes 3:16 itu kan karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, artinya dunia nih, semua orang nih. Allah ingin menyelamatkan semua orang. Karena memang pada dasarnya Allah itu menciptakan kita sempurna. Dia mengasihi kita begitu ya, karena kita diciptakan segambar dengannya. Tetapi karena kita jatuh dalam dosa ya kemudian kita dalam kondisi tidak selamat kan, tadi sudah saya jelaskan begitu. Nah, lalu apakah ketika seseorang diselamatkan lalu kemudian keselamatan itu berlaku terus-menerus? Apakah Allah memilih-milih di dalam menyelamatkan gitu? Nah, itu menjadi pertanyaan yang seringkali ditanyakan tuh kepada saya tuh. Ada nih orang-orang tertentu yang berpikir begini Mas Dwi, sekali sudah Kristen pasti sudah selamat. Jadi dia minum-minum, dia judi, dia melakukan hal-hal yang kayak tadi tuh ya, membunuh segala macam. Saya Kristen kok, selama saya beriman kepada Tuhan Yesus pasti saya selamat.
Wah, ini hati-hati nih. Kalau Jadi nggak berpikiran bisa seperti juga ini. ya Mas, waktu saya dibilang, wah saya sudah diselamatkan, udah dibaptis, sudah di sini, terus saya tidur aja di rumah, nggak usah ngapa-ngapain, tenang-tenang aja kalau melakukan sesuatu yang Udah salah. ada jaminan ya. Ya saya minta ampun aja lah, gampang Nah, gitu. nih. Nggak bisa ya Mas ya? Yang unik di dalam PPAGKJ adalah dikatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Oh, Wah. gimana tuh Mas? Iya, Kenapa kalau bisa kalau hilang? kita berhenti meresponi anugerah Allah ya keselamatan itu bisa hilang dari kita. Meresponi itu gimana maksudnya? Nah, meresponi? gini, saya punya perumpamaan ya. Ini mungkin sudah sering kali saya ceritakan, tetapi mungkin yang paling mudah ya. Jadi begini, misalnya nih saya lagi jalan ya, kemudian saya terjerumus ke dalam lubang nih. Lubangnya dalam nih. Saya nggak bisa naik ke atas ya tanpa bantuan siapapun. Saya jatuh, kemudian saya teriak, saya minta tolong gitu. Tolong. Kemudian Mas Dwi lewat nih, ya kan? Mas Dwi lewat, kemudian lihat saya, Mas Dwi ada di bawah tuh terprosok tuh. Mas, perlu bantuan nggak? Iya Mas, saya perlu bantuan, tolong dong, saya diangkat ke atas gitu kan. Lalu Mas Dwi, tunggu sebentar Mas, saya tak ambil tali dulu, gitu ya. Kemudian Mas Dwi ambil talinya dilempar ke bawah nih kepada saya. Otomatis saya bisa naik ke atas nggak? Belum tentu. Ya, belum tentu. Betul, jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena harus ada respon yang saya tunjukkan. Nah, responnya itu 2 tuh yang harus saya tunjukkan. Respon yang pertama adalah percaya dulu. Begitu saya lihat Mas Dwi, saya percaya kalau Mas Dwi bisa tarik saya ke atas. Badan segede gini kan. Kalau Widi coba. Iya, Widi betul. yang lempar tali, kemudian Widi bilang, Langsung "Ayo, ragu-ragu Mas." pasti. Wah, Jangan-jangan dia ikut. jangan-jangan Ke bawah lagi. ikut ke bawah Betul, gitu, betul. akhirnya malah keprosok berdua gitu kan. Lebih baik nggak usah gitu. Iya, Jadi yang pertama kali harus saya lakukan adalah saya percaya dulu. Oke. Ya, percaya dulu. Setelah saya percaya, lalu apa yang harus saya lakukan? Saya harus bertindak untuk menunjukkan percaya saya itu. Ambil talinya ya. Ambil talinya, Oke. harus dipegang tuh talinya supaya saya bisa ditarik naik ke atas. Nah, Iya. komposisi dari percaya dan tindakan itu di dalam iman Kristen disebut sebagai iman itu sendiri. Ya, jadi iman itu adalah tindakan dari percaya dan tindakan merespon itu. Apa Mas? Dengan merespon itu baru kita bisa ditarik ke Apa atas. tadi Mas? Apa iman itu tadi apa? Iman itu kombinasi antara percaya dan melakukan. Jadi kita percaya, tetapi nggak cukup hanya percaya aja loh. Kita juga harus melakukan. Sama tadi yang dikatakan Mas Dwi. Kita percaya doang, tapi kita nggak melakukan. Percuma. Berarti dua-duanya penting nih Mas ya. Dua-duanya penting. Harus ada perbuatan juga sebagai upaya untuk merespon tindakan anugerah Allah itu. Iya, jadi kalau Gitu. iman tanpa perbuatan Ya sia-sia. matilah, sia-sia lah. Tapi kan kita sering tuh banyak ragu-ragu ya. Nanti kalau saya ambil talinya putus. Nanti orang itu kalau tarik saya dijatuhin lagi. Waduh, banyak keraguan lah ya. Iya, Ternyata iman ya penting juga ya. Iya. Nah, ini juga yang membuat menurut saya orang kemudian mempertimbangkan. Iya. Saya mau merespon apa enggak gitu. Ada orang yang juga kemudian meninggalkan tawaran Allah Pertolongan itu ya. Iya, pertolongan itu karena dia nggak percaya. Ya kalau dia nggak percaya, dia tetap di dalam sumur. Dia tidak akan selamat. Gitu. jadi menjadi penting untuk bisa percaya dong ya Yes. sama orang yang akan membantu kita itu ya. Yes. Jadi, Tapi saya iman juga punya kepada pertanyaan Yesus. nih Mas Rudi. Kalau dia merasa nyaman di sumur itu gimana ya? Artinya kan kalau ngomong-ngomong gitu dia nyaman di dalam dosa kali ya. Iya, itu artinya dia mengeraskan diri di dalam dosa. Kalau orang mengeraskan diri di dalam dosa, ya sulit dia ditarik keluar karena dia akan berpegang sangat keras pada dosa-dosanya itu. Ya, kalau Iya. begitu sulit lah. Gitu ya. Dia udah setuju dan aman dengan kondisi yang Iya. dalam jurang itu. Karena ya. dosa itu Mengikat, rata-rata enak. Enak, Enak. betul. Jadi orang inginnya tetap ada di dalam dosa. Wah, itu ya. Jadi cukup menarik banget ya. Ada dua hal yang hari ini tuh ya. Ya. Mengenai iman sendiri itu ya. Kita harus yakin, percaya dan melakukan gitu ya. Ya. Ya, ya. Mudah-mudahan kita termasuk tipe orang yang menyambut respon tersebut ya. Betul. Menyambut tali tersebut ya. Iya. Ya, kita harus terus berupaya dan kita harus terus berdoa nih. Supaya apa? Supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Gitu. Oke. Saya kayaknya udah mulai pegel-pegel, kayak butuh kopi nih. Kita cari Kita cari lokasi apa yang kek? lebih
sekitar sini iya. sepertinya ada coffee shop. Betul, saya habis naik sepeda nih, kayaknya haus juga nih. Yuk, yuk, Oke, kita jalan terima dulu. kasih. Yuk. Terima kasih Mas Rudi.